Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Susianto, Magister Agama. Saya adalah dosen Fakultas Agama Islam di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Perkenankan saya menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah Ilmu Tasawuf. Mata kuliah Ilmu Tasawuf merupakan mata kuliah keilmuan prodi pendidikan agama Islam. Adapun deskripsi mata kuliah Ilmu Tasawuf, dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari upaya manusia dalam merealisasikan kesempurnaan akhlak, pemahaman tentang hakikat realitas dan kebahagiaan rohani dalam wujud komunikasi dan dialog antara ruh manusia dengan Allah. Serta mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep-konsep tasawuf dalam menyikapi problema kehidupan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ilmu tasawuf antara lain, yang pertama, mahasiswa memahami tentang tasawuf dan sejarah perkembangannya. Yang kedua, mahasiswa mampu membandingkan tentang aneka ragam kategori tasawuf. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan akhlak yang baik. Adapun subjek PMK dalam perkuliahan ilmu tasawuf ada 13. Antara lain, pada pertemuan pertama, kita membahas tentang pengantar perkuliahan. Pertemuan kedua membahas orientasi atau seluk-beluk ilmu tasawuf. Dalam pertemuan yang ketiga, kita akan memperbincangkan sejarah perkembangan ilmu tasawuf. Dan dalam pertemuan yang keempat, kita akan membahas tentang tasawuf akhlaki. Yang kelima, potensi ruhaniyah manusia. Kemudian sub CPMK yang keenam, dunia dalam pandangan tasawuf. Adapun sub CPMK yang ketujuh, dimensi pengalaman beragama. Sub CPMK yang kedelapan, yaitu tentang makomat dan ahwal. Sub CPMK yang ke-9, yaitu makrifat. Kemudian sub CPMK yang ke-10 tentang tasawuf falsafi. Sub CPMK yang ke-11 membahas tentang tasawuf irfani. Sub CPMK yang ke-12 membahas tentang tarekat. Kemudian sub CPMK yang ke-13 membahas tentang sejarah perkembangan tasawuf di Indonesia dan tokoh-tokohnya. Sub CPMK yang ke-13 ini nanti disampaikan dalam 2 kali pertemuan, yakni pertemuan ke-13 dan ke-14. Adapun hadirnya video ini merupakan unjuk kerja Tridharma, terutama terkait bidang pengajaran yang saya laksanakan. Dan bagaimana saya menyampaikan mata kuliah yang saya ampu, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan cara menyampaikan perkuliahan sehingga bisa diterima dengan baik oleh mahasiswa. Aturan perkuliahan sejak awal sudah disosialisasikan dengan melibatkan mahasiswa untuk mendiskusikan kontrak kuliah. Materi perkuliahan disampaikan dengan menggunakan metode pembelajaran ceramah dan diskusi. Ceramah tersebut juga melibatkan mahasiswa sebagai pembicara aktif dan sekaligus penanya. Materi disampaikan dengan menggunakan bahan ajar berupa PPT materi perkuliahan. Yang kedua, terkait dengan interaction, maka cara saya berinteraksi dengan mahasiswa dilakukan dengan mengadakan tanya jawab, diskusi, dan memberikan kesempatan mahasiswa untuk mengemukakan pendapat, serta mahasiswa bisa memberikan respon terhadap materi. Kemudian yang ketiga, asesmen. Cara penilaian akhir pada akhir semester, nilai bisa diperoleh oleh mahasiswa berdasarkan sejumlah kriteria. Antara lain, yang pertama, tatap muka atau kehadiran memiliki bobot nilai sebesar 10%, tugas sebesar 13%, ujian tengah semester sebesar 35%, dan ujian akhir semester sebesar 45%. Nah, para pemirsa yang saya hormati, selamat menikmati perkuliahan ilmu tasawuf pada perkuliahan pertemuan kedua dengan sub CPMK orientasi atau seluk-beluk tasawuf. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam kondisi yang terbaik, dalam kondisi tidak kurang suatu apapun. Keberkahan, rahmat dan hidayah Allah mudah-mudahan senantiasa bersama kita. Semoga kita masih menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang menyadari
bahwa ada sekian banyak kenikmatan yang sudah dianugerahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan anugerah-anugerah yang berasal dari Allah itu akan mampu kita syukuri, dan dengan kesyukuran itu maka akan semakin meningkat keimanan dan ketakwaan dalam diri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salam serta sholawat semoga tetap terlimpah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan teladan yang mulia yang berasal dari Rasulullah tetap menjadi panduan bagi kita untuk menjalani hidup. Mudah-mudahan dengan mengikuti keteladanan itu, kita bisa melangkah pada kesuksesan, kita menjadi insan yang lebih berguna, dan mudah-mudahan kita akan menjadi manusia yang terbaik. Manusia yang terbaik adalah manusia yang mampu memberikan manfaat kepada sesamanya. Para mahasiswa yang dimuliakan Allah, nah, dalam kesempatan pertemuan hari ini, kita akan bicarakan satu tema. Dalam materi yang berkaitan dengan orientasi tasawuf ini, kita akan mencoba untuk membicarakan seluk-beluk tasawuf itu sendiri. Termasuk kita nanti akan membicarakan bagaimana asal-usul istilah tasawuf. Kita akan bicarakan urgensinya apa, kemudian kategori atau ruang lingkup yang ada dalam tasawuf itu sejauh mana. Nah, dalam pembelajaran kita, ada capaian pembelajaran yang harus kita raih. Jadi dalam pembelajaran ini, saudara-saudara diharapkan bisa menguraikan seluk-beluk tasawuf, dan harapannya setelah memahami ilmunya, maka saudara-saudara nanti bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dalam konsep Islam, pemahaman yang kita miliki harus didasari dengan ilmu. Ada beberapa bahan kajian yang akan kita bahas dalam pertemuan kita hari ini. Yang pertama, kita akan bicarakan tentang pengertian tasawuf. Ada sekian banyak teori yang berusaha untuk menjelaskan asal mula dari istilah tasawuf ini. Dan sampai hari ini tidak pernah ada ulama atau para tokoh akademisi yang memastikan. Jadi kata tasawuf itu sebenarnya berasal dari asal kata apa. Jadi di sini nanti kita akan bicarakan berbagai teori yang dianggap menjadi asal mula dari kata tasawuf. Kemudian pada bagian yang kedua, kita akan mencoba untuk membicarakan tentang tujuan tasawuf. Apa tujuan tasawuf itu? Jadi tasawuf itu bertujuan untuk mencari kebenaran. Kemudian pada bagian bahan materi yang ketiga, kita nanti akan membicarakan tentang pembagian tasawuf. Jadi tasawuf itu sendiri memiliki kategori-kategori. Jadi misalnya kita nanti akan mengenal istilah tasawuf normatif, kita akan mengenal istilah tasawuf nadhuri, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, bagian keempat dari bahan kajian kita nanti akan membahas tentang bagaimana proses tasawuf itu terjadi. Jadi bagaimana seseorang itu mentasawufkan dirinya. Dan pada bagian yang kelima, kita akan melengkapi kajian kita dengan membicarakan urgensi mempelajari tasawuf. Ini adalah bahan kajian yang akan kita bicarakan dalam kesempatan kali ini. Mari kita secara bersama-sama untuk memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran bagi proses pembelajaran kita. Mari kita mulai perkuliahan kita pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mahasiswa yang berbahagia, jadi pada bagian awal, sebagaimana sudah saya ungkapkan tadi, kita akan bicarakan tentang etimologi tasawuf. Dari akar kata apakah tasawuf itu berasal? Jadi ada banyak ahli, ada banyak pakar, ada banyak ulama, mereka berusaha untuk merumuskan kata tasawuf itu sebenarnya berasal dari ungkapan apa. Nah, di sini kemudian memunculkan teori yang sangat banyak. Yang pertama, kata tasawuf itu dianggap berasal dari nama orang. Sebagaimana kita ketahui, di masa jahiliyah, jadi ketika saudara-saudara membaca buku-buku sirah, di sana diceritakan bahwa di masa jahiliyah, ada sebagian dari bangsa Arab yang mereka tetap menjaga kesolehannya. Mereka ini adalah orang-orang yang menjaga warisan yang berasal dari tradisi Nabi Ibrahim. Dan sebagaimana kita tahu, sebagian dari bangsa Arab, mereka adalah keturunan dari Nabi Ibrahim melalui jalur Nabi Ismail alaihi salam. Kemudian setidaknya muncul dua nama yang dianggap sebagai cikal bakal terbentuknya istilah tasawuf. Nama yang pertama adalah Ibnu Sauf. Jadi Ibnu Sauf ini
Dia pada masa kehidupannya sering mengasingkan diri ke dekat Ka'bah. Atau bahkan ada juga yang justru menjauhi Ka'bah. Mereka menjauhi masyarakat itu ya, kemudian tinggal di gunung-gunung di sekitar Mekah. Atau mereka tinggal di gua-gua yang ada di sana. Mereka mengasingkan diri. Kemudian nama yang kedua adalah Sufah bin Murrah. Sufah bin Murrah ini adalah salah satu nama dari penjaga Ka'bah pada masa jahiliyah. Jadi sebagaimana kita sebutkan tadi, Sufah bin Murrah seorang penjaga Ka'bah. Penjaga Ka'bah itu dianggap miliki spiritualitas lebih tinggi dibandingkan orang kebanyakan. Kemudian selain itu, kata tasawuf juga dianggap berasal dari kata safa atau sofun gitu ya, yang maknanya bersih, bening atau suci gitu ya. Kemudian ada teori yang lain yang menjelaskan bahwa kata tasawuf itu berasal dari kata sufah. Sufah itu mengacu pada keberadaan serambi Masjid Nabawi. Pada masa itu, ketika Rasulullah SAW masih hidup, jadi beliau tinggal di samping masjid. Sementara di serambi Masjid Nabawi tinggal beberapa orang sahabat. Mereka para sahabat ini adalah orang-orang yang kehidupannya dijamin oleh Rasulullah. Mereka dibiayai oleh Rasulullah. Kebutuhan hidupnya ditanggung oleh Rasulullah. Mereka ini karena mereka adalah tetangga Rasulullah, maka mereka adalah orang-orang yang pertama kali melihat keseharian Rasulullah. Bagaimana kehidupan Rasulullah sehari-hari, mulai dari bangun tidur, beliau keluar dari rumahnya menuju masjid atau ke tempat-tempat tertentu. Jadi dari situ maka mereka bisa menyaksikan bagaimana sikap mulia Rasulullah, bagaimana amaliyah terbaik yang dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan mereka bisa melihat bagaimana Rasulullah membuat keputusan yang berkaitan dengan kebijakan untuk umat. Karena itu maka para sahabat ahlu sufah itu dianggap sebagai orang-orang yang paling tahu dalam urusan agama. Para sahabat ahlu sufah ini mereka juga hidup dalam kesederhanaan. Kesederhanaan yang mereka miliki gitu ya, itu benar-benar sederhana dan itu benar-benar lahir batin gitu ya. Karena itu maka seringkali kalangan sahabat ahlu sufah ini dianggap mewakili prototipe seorang yang menjalankan kezuhudan. Nah, kata zuhud ini merupakan salah satu istilah kunci yang ada dalam ilmu tasawuf. Jadi para sahabat ahlu sufah inilah yang dianggap sebagai tokoh pertama yang bertasawuf. Meskipun pada masa itu istilah tasawuf belum muncul. Kemudian ada juga yang berteori bahwa kata tasawuf itu berasal dari kata Sophia. Sophia itu bahasa Yunani. Anda mungkin pernah belajar filsafat itu ya. Kata filsafat itu berasal dari kata philos dan Sophia. Kata Sophia artinya apa? Kebijaksanaan, betul. Jadi kebijaksanaan itu ya. Nah, di sini kata Sophia itu kemudian digabungkan dengan kata theos yang artinya Tuhan. Kata theos dan Sophia ketika bergabung kemudian menjadi teosofi. Teosofi itu kalau kita maknai secara bahasa, maka berarti adalah kebijaksanaan Tuhan. Konon, menurut sebagian dari kalangan orang barat, ada yang berteori tasawuf dengan kata teosofi itu agak mirip. Karena itu maka kemudian mereka berteori bahwa tasawuf itu berasal dari kata teosofi. Selain itu ada yang berteori bahwa kata tasawuf itu berasal dari kata sof, yang maknanya menunjukkan pada barisan atau keteraturan yang ada dalam sholat. Kemudian selain itu, teori yang paling terkenal, teori yang paling populer tentang asal-usul kata tasawuf. Teori ini menjelaskan bahwa tasawuf berasal dari kata suf, yang artinya bulu domba. Tapi teori yang paling terkenal, teori yang paling populer, tidak menjelaskan bahwa ini merupakan teori yang paling benar. Lantas yang paling benar yang mana? Terserah kepada Anda. Nanti Anda boleh menggunakan salah satu teori. Tapi Pak, mungkin Anda juga bertanya, kalau asal kata tasawuf itu berasal dari kebudayaan asing, apakah tasawuf itu sebenarnya bukan merupakan ajaran Islam sama sekali? Justru meskipun di sana ada pengaruh yang berasal dari luar sekalipun, tasawuf yang ada itu tetap menggunakan dasar-dasar yang berupa dalil atau hujah yang berasal dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Sehingga tidak bisa dikatakan itu merupakan produk yang berasal dari asing. Jadi ini adalah asal-usul dari kata tasawuf. Jadi yang terakhir adalah suf, bulu domba.
Kenapa bulu domba ini kemudian menjadi asal-usul dari kata tasawuf? Ini merujuk pada penggunaan suf bagi orang-orang yang ingin melepaskan dunia. Jadi mereka di masa awal, para sufi di masa awal, ketika mereka ingin menandai kelepasan diri mereka dari dunia, mereka mulai membelakangi dunia. Mereka mulai mengutamakan kehidupan spiritual. Mereka mulai berusaha untuk memperbanyak ibadah. Maka mereka mentahbiskan dirinya, menandai dirinya dengan menggunakan pakaian yang dibuat dari bulu domba. Kenapa bulu domba? Karena ini pakaian yang sangat sederhana pada masa itu. Oke, saya lanjutkan. Kita sudah membicarakan tentang asal-usul secara kebahasaan. Kemudian yang kedua, kita akan membicarakan tentang kata tasawuf dilihat dari sisi terminologis atau dilihat dari sisi istilahi. Jadi secara istilahan. Kata tasawuf itu sendiri, maknanya adalah kesadaran yang berawal dari fitrah, yang mendorong jiwa yang jujur untuk berjuang keras, mujahadah, agar bisa berhubungan dengan wujud mutlak Allah. Jadi yang pertama, kata tasawuf itu bersumber dari kesadaran fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu, maka mereka lahir dalam keadaan fitrah. Makna yang pertama dari kata fitrah itu artinya suci. Makna yang kedua dari kata fitrah itu manusia diciptakan memiliki orisinalitas. Mereka sudah punya kelengkapan. Apa saja kelengkapannya? Yang pertama berupa jasmani, yang kedua berupa rohani, yang ketiga akal. Nah, kesadaran fitrah itu adalah kesadaran bahwa kita ini makhluk yang berjasmani, maka kita pelihara jasmani kita. Kita ini makhluk yang memiliki ruhani, maka kita pelihara ruhani kita. Caranya bagaimana? Memperbanyak ibadah. Yang ketiga, kita ini adalah makhluk berakal, maka kita pelihara akal agar tetap sesuai dengan fitrah. Caranya bagaimana? Dengan mencari ilmu yang benar. Ini terminologi dari kata fitrah. Pertama, kesadaran fitrah. Jadi wilayahnya adalah wilayah atau dimensinya adalah dimensi al-bidayah. Jadi tasawuf itu bermula atau awal mulanya dari apa tadi? Kesadaran fitrah. Kemudian yang kedua, kesadaran fitrah itu mendorong manusia untuk berjuang sungguh-sungguh. Mereka melakukan mujahadah. Jadi anasir yang kedua yang ada dalam tasawuf itu adalah al-mujahadah. Nanti melalui apa mujahadah itu? Mereka melakukan riyadoh-riyadoh tertentu itu ya. Jadi ada riyadoh-riyadoh yang mereka laksanakan. Kemudian yang ketiga, agar bisa berhubungan dengan wujud mutlak Allah. Tentu ketika kita ingin berhubungan dengan Allah, kita tidak bisa semata-mata mengandalkan akal atau rasio kita. Maka yang harus kita andalkan adalah rasa, dzauq. Maka yang ketiga ini wilayahnya adalah wilayah al-madzaqat, dzauq. Apa dzauq itu? Dzauq itu cita rasa terdalam, cita rasa yang tinggi, yang ada dalam sanubari kita, yang ada dalam jiwa kita. Kita kemudian mengelola rasa itu, kita mengolah rasa itu agar rasa yang ada dalam diri kita bisa menyatu dengan rasa tertinggi yang berasal dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lengkap itu ya. Dari pengertian tasawuf itu setidaknya ada 3 hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah al-bidayah, berkaitan dengan permulaannya. Permulaannya berupa kesadaran fitrah. Kemudian yang kedua adalah al-mujahadah. Jadi Anda harus melakukan secara bersungguh-sungguh. Amaliyah-amaliyah yang Anda lakukan dalam bertasawuf harus dilakukan secara serius. Kemudian yang ketiga, Anda harus mampu mengolah rasa, agar rasa itu tetap berada di jalan syariatnya. Ini terkait dengan terminologi yang ada dalam ilmu tasawuf. Kemudian ada 3 jalan kebenaran yang harus diikuti. Pertama, jalannya orang awam. Bagaimana orang awam itu memperoleh kebenaran? Mereka memperoleh kebenaran dengan mengikuti pendapat orang yang lebih tahu. Mereka bertanya misalnya, lantas bisakah mereka salah? Bisa. Kelemahan orang awam itu, kalau mereka bertanya pada orang yang dianggap lebih tahu, tapi orang yang dianggap lebih tahu itu ternyata sesat, maka mereka bisa tersesat jalan, gitu ya. Kemudian yang kedua, kebenaran yang diperoleh oleh para filosof. Para filosof mendapatkan kebenaran dengan pembuktian akal. Mereka menggunakan akalnya untuk berpikir secara mendalam dan mendasar. Apa kelemahan dari filsafat? Karena mengandalkan akal, sementara akal itu terbatas.
Apa batasan akal? Akal itu ketika digunakan untuk membicarakan hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera, mereka cenderung spekulatif. Hasilnya untung-untungan. Bisa benar dan bisa salah. Contohnya apa? Filsafat digunakan untuk membicarakan aspek ketuhanan, maka pasti akan gagal. Kenapa? Tuhan, konsep Tuhan itu tidak terjangkau oleh akal. Akal digunakan untuk membicarakan itu, yang muncul adalah Tuhan menurut akal, bukan Tuhan menurut Tuhan itu sendiri. Karena memang akal itu alat. Alat untuk apa? Alat untuk memahami wahyu, dan bukan sebaliknya gitu ya. Karena banyak orang yang saat ini justru ngakali wahyu. Nah, lantas apa tujuan dari bertasawuf? Tujuan bertasawuf itu beragam, tapi secara umum di kalangan Sunni mereka bertasawuf untuk menemukan kebenaran. Karena mereka paham betul al-haqqu mirabbikum falatakunanna minal mumtarin. Jadi kebenaran itu berasal dari Rabb kalian, maka kalian jangan termasuk orang yang ragu-ragu. Jadi tujuan utamanya adalah dalam rangka untuk menemukan kebenaran. Bahkan bagi sebagian kalangan sufi, kata al-haq itu sendiri tidak memiliki makna yang lain kecuali yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu maka tujuan mereka, fokus mereka yang paling utama hanya kepada Allah. Jadi mereka melakukan perjalanan ruhani untuk mencapai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya kita akan bicarakan kategori-kategori yang ada dalam tasawuf. Kalau dilihat dari tujuannya, maka mempelajari tasawuf itu setidaknya dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada tasawuf amali, atau seringkali disebut sebagai tasawuf akhlaki. Tujuan bertasawuf amali agar manusia bisa memiliki akhlak yang baik. Nah, tasawuf amali atau akhlaki ini seringkali juga disebut sebagai tasawuf sunni. Kemudian yang kedua adalah tasawuf nadori. Tasawuf nadori itu tasawuf yang dihasilkan dari pengamatan terhadap orang yang bertasawuf. Maka hasil akhirnya adalah teori. Yang kita pelajari di kelas ini adalah tasawuf nadori. Jadi tasawuf yang berbasis pada teori. Ini kalau dilihat dari tujuannya. Kalau dilihat dari orisinalitas ajaran, maka ada dua konsep tasawuf. Yang pertama adalah tasawuf sunni, yang kedua adalah tasawuf falsafi. Apa tasawuf sunni itu? Tasawuf sunni itu adalah tasawuf yang menyesuaikan diri dengan tradisi Rasulullah dan para sahabat. Ukuran yang digunakan adalah syariah. Jadi ini adalah tasawuf yang diamalkan oleh kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian yang kedua ada tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi itu lebih mengandalkan akal. Mereka bermula dari tasawuf. Mereka mengolah kezuhudan dalam dirinya, gitu ya. Jadi mereka berusaha untuk zuhud, tapi zuhud itu nanti akan berakhir dengan filsafat. Jadi hasil akhirnya adalah pemikiran. Kemudian yang ketiga adalah kelayakan sebagai dasar. Maka ada kategori kelayakan, dalam kategori kelayakan sebagai dasar itu ada tasawuf normatif dan ada tasawuf historis. Tasawuf yang normatif, kalau Anda menemukan tokoh sufi tertentu melakukan tindakan amaliyah tertentu, maka Anda langsung bisa menirunya. Contoh itu ya. Contoh misalnya ada seorang sufi mengajarkan bagaimana cara dia, pengalaman dia ketika dia memperoleh sholat yang khusyuk. Jadi cara dia sholat khusyuk itu bagaimana? Mereka kemudian berbagi ide, berbagi gagasan. Anda mungkin bisa mempraktekkan itu dalam ibadah Anda. Berbeda halnya dengan tasawuf historis. Tasawuf historis itu tidak harus diamalkan. Bahkan kalau diamalkan, karena pengalaman rohani mereka berbeda dengan kita gitu ya, berbeda dengan kita. Misalnya, pengalaman yang dijalani oleh Rabi al-Adawiyah itu berbeda dengan pengalaman kita. Selama kehidupannya, karena saking jatuh cintanya dengan Allah, dan dia tidak ingin menduakan rasa cinta itu dengan yang lain, dia menolak untuk menikah. Padahal dia dilamar bukan oleh orang-orang sembarangan. Banyak ulama yang melamar beliau, kapasitas keulamaannya lumayan tinggi. Tapi beliau menolak itu. Kenapa? Karena khawatir. Aku khawatir jika aku berumah tangga dengan engkau, maka aku akan disibukkan dengan urusan rumah tangga, sementara urusanku dengan Allah justru terabaikan.
Jadi rasa cintaku kepada Allah itu justru terabaikan. Karena itu selama kehidupannya dia lebih memilih untuk tidak menikah. Apakah Anda ingin mengikuti jalan ini? Nikah itu adalah sunnah Rasulullah, maka ikuti itu ya. Ya, saksikan. Yang putri-putri mengatakan tidak itu ya. Ini kategori tasawuf sebagai kelayakan dasar. Kemudian yang terakhir, bagaimana proses bertasawuf? Proses bertasawuf itu sama dengan konsep-konsep yang lain yang ada dalam ajaran Islam. Ketika Anda belajar akidah, maka yang Anda pelajari terlebih dahulu adalah ilmu. Ilmu itu nanti menjadi panduan, menjadi dasar bagi tindakan. Jadi amaliyah Anda harus didasari dengan ilmu. Ketika Anda sudah melakukan tindakan, melakukan amaliyah, maka Anda akan memperoleh pengalaman, termasuk pengalaman rasa di dalamnya. Anda merasa gembira, Anda merasa sedih, Anda merasa rindu, Anda merasa sukacita, Anda merasa galau dan seterusnya gitu ya. Khawatir kalau pertobatan kita tidak diterima oleh Allah. Maka apapun hal atau rasa yang Anda temukan dalam perjalanan suluk, ketika Anda masuk ke dalam tasawuf, maka itu adalah rasa yang harus disyukuri, sehingga dengan rasa itu yang semakin disyukuri, kita berharap Allah akan melimpahkan rasa yang lebih tinggi, yang lebih dalam ke dalam jiwa kita, sehingga keterhubungan antara diri kita dengan Allah itu akan semakin disempurnakan. Jadi prosesnya berarti melalui ilmu, kemudian ilmu itu diamalkan, kemudian melalui hal. Jadi hal itu adalah hasil dari proses menjalankan tasawuf. Jadi kalau dilihat dari sisi proses, maka 3 hal inilah yang berjalan gitu ya. Oke, saya kira itu ya. Jadi perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Sebelum saya akhiri, saya membuat video pembelajaran berkaitan dengan perkuliahan ini. Jadi kalau saudara-saudara ingin mendalami secara lebih lengkap tentang perkuliahan atau materi perkuliahan kita hari ini, maka panjenengan nanti bisa mengakses video ini. Jadi Anda bisa mengakses video yang ada di YouTube ini. Monggo panjenengan akses. Kalau panjenengan berkenan subscribe, silahkan subscribe gitu ya. Kalau tidak juga tidak apa-apa gitu ya. Tapi setidaknya ini nanti akan membantu pembelajaran mandiri yang Anda laksanakan. Ini sebenarnya bukan promosi, tapi anggap saja sebagai promosi gitu ya. Oke, saya kira demikian dari perkuliahan kita hari ini. Monggo kita masih memiliki waktu. Barangkali di antara saudara-saudara ada yang mau bertanya, monggo dipersilahkan. Monggo kalau ada yang bertanya. Tidak ada? Nggak apa-apa. Kadang memang harus ada, kadang tidak perlu ada ya. Oke, saya kira demikian. Jadi perkuliahan kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan ada manfaat, ada hikmah yang bisa Anda peroleh dari perkuliahan kita. Semoga Anda bisa menemukan hikmah bukan hanya ketika berada di kelas, tapi akan lebih banyak hikmah yang bisa Anda temukan di luar kelas itu ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.